Halo, Rossoneri. Kalau ngomongin AC Milan, rumor transfer itu nggak pernah ada habisnya. Tapi dari sekian banyak nama yang beredar, nggak semuanya realistis. Nah, di video kali ini, kita akan bedah rumor transfer AC Milan yang paling mungkin bener-bener terjadi. Bukan yang cuman enak dibaca doang. Ini bukan soal mimpi, tapi soal realita yang dihadapi klub. Jadi, mari kita mulai dari yang paling logis dulu. Rumor pertama, Milan mencari bek muda atau bek pelapis. Dan ini sangat mungkin. Kalau kita perhatikan kondisi skuad sekarang, Milan sebenarnya punya bek inti yang kuat. Begitu ada yang cedera atau kena akumulasi kartu, kelihatan banget lini belakang jadi rawan dan gampang goyah. Makanya, rumor Milan sedang mengincar bek muda dengan harga yang terjangkau itu sangat masuk akal. Ini sudah jadi pola. Tipikal Milan sekarang bukan beli nama besar yang harganya selangit, tapi mencari pemain muda yang masih bisa berkembang pesat, dan yang terpenting, tidak mengganggu struktur gaji tim. Jadi, kalau nanti di jendela transfer Milan, tiba-tiba meresmikan bek muda yang namanya belum terlalu hype atau terkenal, jangan kaget. Justru itulah ciri khas dan strategi Milan di era sekarang. Rumor kedua, dan ini hampir pasti kejadian. Pemain pinjaman akan dilepas secara permanen. Ini salah satu rumor yang paling realistis. Pemain-pemain yang saat ini sedang dipinjamkan ke klub lain dan menunjukkan performa yang cukup oke, besar kemungkinannya tidak akan kembali lagi ke Milanello. Kenapa bisa begitu? Sederhana, karena Milan itu sangat pintar dan cermat soal finansial. Kalau ada klausul pembelian wajib atau ada klub yang siap menebus dengan harga yang pantas, manajemen Milan cenderung akan bilang, oke, kita ambil uangnya. Dana dari penjualan ini biasanya bukan untuk foya-foya, beli pemain bintang, tapi digunakan secara strategis untuk menutupi lubang di posisi lain, atau membantu mendanai pembelian pemain yang benar-benar dibutuhkan oleh Massimiliano Allegri. Jadi, kalau nanti muncul kabar resmi, pemain pinjaman Milan resmi dijual permanen, itu bukanlah kejutan, melainkan bagian dari rencana besar klub. Rumor ketiga, yang ini penting banget untuk dipahami. Milan memang mencari striker baru, tapi bukan nama super besar. Banyak fans yang masih berharap Milan akan mendatangkan striker kelas dunia dengan nama yang sudah mendunia. Masalahnya, kemungkinan itu sangat kecil. Yang jauh lebih mungkin adalah Milan akan mencari striker dengan kriteria seperti ini. Pertama, usianya matang, tapi bukan seorang superstar. Kedua, atau striker muda yang punya potensi besar dan masih bisa diasah lagi. Ketiga, bisa juga pemain yang siap untuk rotasi, bukan datang sebagai bintang utama yang tak tergantikan. Kenapa strateginya begini? Karena Milan di bawah Allegri masih sangat percaya pada kekuatan sistem tim, bukan bergantung pada satu pemain yang jadi pusat segalanya. Yang datang kemungkinan besar adalah pemain tipe pekerja keras, bukan pemain headline di media. Rumor keempat, dan ini mungkin terdengar membosankan, tapi justru ini yang paling mungkin, tidak akan ada transfer besar-besaran. Milan saat ini tidak dalam kondisi panik. Posisi di klasemen masih di papan atas. Tim masih sangat kompetitif, jadi manajemen tidak akan melakukan perombakan skuad secara besar-besaran di tengah musim. Skenario yang paling realistis adalah mungkin akan ada satu pemain baru yang masuk untuk menambah kedalaman, lalu satu atau dua pemain yang kurang berkontribusi akan keluar. Sisanya fokus pada konsistensi dan memaksimalkan skuad yang sudah ada. Jadi, kalau kamu menunggu drama transfer gila-gilaan dari Milan, sepertinya ini bukan musimnya. Kesimpulannya begini, Rossoneri, rumor yang paling mungkin terjadi di bursa transfer AC Milan adalah penjualan pemain pinjaman untuk mendapatkan dana segar pembelian pemain muda atau pelapis, terutama di lini pertahanan, mendatangkan striker tambahan dengan level menengah. Dan yang pasti,
tanpa ada transfer besar yang menghebohkan. Semuanya dilakukan secara perlahan, rapi, dan sangat terencana. Itulah gaya Milan sekarang. Pertanyaannya sekarang tinggal satu. Apakah pendekatan yang terukur dan aman seperti ini cukup untuk membuat Milan bersaing, memperebutkan gelar sampai akhir musim? Nah, itu yang akan kita lihat bersama-sama. Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kamu lebih pilih transfer aman ala manajemen, atau lebih suka Milan ambil risiko demi trofi? Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan bahasan seru seputar AC Milan selanjutnya. Seperti biasa, Forza Milan.